Pagi itu, selain memasak, Ihan dan teman-temannya membantu Pak Nadi Agus membuat kerajinan kayu dan anyaman bambu. Pak Nadi Agus punya hobi mendengarkan musik melalui speaker yang dirakitnya sendiri. Penikmat musiknya bukan hanya penghuni rumah, tapi juga kambing-kambing peliharaan Pak Nadi Agus. Tempat tinggal Arfa dan teman-temannya bersebelahan dengan rumah Ibu Maria, di mana Nabila dan Anissa tinggal. Mereka memulai pagi itu dengan menyapu halaman rumah. Kemudian mereka duduk di ruang tamu untuk meminum teh dan menikmati makanan ringan. Di tempat tinggal Ibu Ramiati, Audi, Ica, dan Afina sudah mengerjakan tugas pagi mereka dan tengah sarapan. Berjarak beberapa ratus meter dari tempat tinggal Pak Nadi Andi, anak-anak membantu Pak Nadi Andi menanam jahe. Bertani dulu capek lah sih ini. Iya, tapi ya suka-sukaan gitu aja. Ini ada bubuk sudah ini kan. Capek. Nanti atasnya dikasih cabai. Sembari menanam, Pak Nadi Andi menjelaskan cara menanam, jarak menanam, serta proses lainnya. Nah, kayak gini kan satu lagi gini ya. Ini kan cuma ada 30 kira-kira ya. Kira-kira 15 cm nanamnya. Kemudian, mereka pindah ke kebun cabai yang siap panen. Jalan menuju lokasi sedikit terjal, sehingga Seva kesulitan untuk turun ke ladang cabai. Pak Nadi Andi membonceng Seva ke lokasi ladang cabai lewat jalan yang memutar. Kak, mencar. Di kuku. Nah, benar. Pakai toy boleh? Ih, dia apa? Kenapa Pak? Dimakan apa? Burung kan? Oh, burung. Ya nggak bisa diambil di yang itu. Mana lagi? Taki dan teman-temannya merasakan langsung menjadi tukang kayu. Mereka menggergaji kayu yang akan digunakan sebagai hiasan dinding. Ihan dengan telaten menganyam bambu dan mempelajari pola dari anyaman tersebut. Di dapur Bu Maria, Nabila dan Anissa siang itu sibuk menggoreng singkong. Kecil-kecil itu. Ini kan kayak pisang.
Pasrah mikirin gini. Pak langsung Ambilin, ambilin. Yang mana? Yang sebelah sini Pak. Ini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya ibu udah pernah dalam. Masih urusan singkong, Audi, Apina, dan Ica membantu Ibu Ramiati mengupas singkong di samping rumah. Ditekan sama tangan satunya, Dok. Nah. Hari ini mungkin temanya tentang ubi, karena di tempat tinggal guru, Mbak Jilan juga mengupas ketela pemberian bulas mini Ibunda Ibu Maria. Melewati Texan lagi kecil. Texan itu gangster. Nah, orang kita. Setelah makan dan sholat duhur, rombongan anak-anak berjalan menuju kafe di tempat wisata untuk bertemu dan wawancara dengan pihak pengelola desa wisata. Pak Herwanto ini direktur Pak. Ya. Direktur BUMDes Mutiara Welirang. Ya. Mutiara Welirang. Anak-anak berkesempatan tanya jawab dengan Direktur Badan Usaha Milik Desa Mutiara Welirang, Bapak Herwanto. Itu pengelola destinasi awalnya. Tapi semenjak destinasi ini bagus, yang agak mulai sepi, kita inovasi buat itu dan sebagainya itu demi keberlanjutan mendatangkan pengunjung kalau bisa. Jadi lebih ke ekonomi kreatif. Mereka membahas tentang asal mula pendirian desa wisata, bahkan juga membahas arca peninggalan zaman kerajaan yang ditemukan di area wisata. Cuman di dusun Sukarame ini ada kalau tahunnya saya sih tidak memahami prasasti yang di sana. Itu tahunnya ada. Saya lihat di apa? Di Bundan. Nah, dan lalu pertanyaan kedua, apa yang menjadi keunikan dari desa Nduwo dibanding desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Sawe? Ya, jadi Nduwo itu unik. Kalau Pak Udin orang asli pernah cerita, kalau di sana memang rumahnya tidak boleh bertambah. Oh iya. Ya, jumlah penduduknya juga nggak boleh bertambah. Kalau ada Seusai wawancara, anak-anak berkesempatan untuk eksplor tempat wisata Sumber Gempong. Halo guys, selamat sore. Jadi sekarang kita lagi explore ke tempat wisata di Sumber Gempong. Jadi sekarang aku lagi sama Afina. Hai Afina, say hi. Hai. Audi, say hi. Ya, konnichiwa. Ya, terima kasih. Ya, ini sama Anissa juga. Hai Anissa. Hai. Kamu beda. Beda dong. Hai guys. Hai Sefa. Hai Vito. Hai semuanya. Bagus banget, ya ampun. Lihat ini. Kelihatan nggak? Bagus banget guys. Banyak yang renang di sini. Ada anak-anak kecil-kecil imut-imut lucu-lucu. Pentol-pentol. Lu harta karun nih. Belum Papua ya, Pak. Halo. Jadi kita lagi naik kereta bersama teman-teman.
semuanya. Ada Vina, ada Nisa, ada Ica. Yeay. Kritikan dan sebagainya. Kalian ini belajar di kelas terus. Kita berpikir selain kalian menguasai pelajaran, kalian harus juga Malam kedua, refleksi kegiatan dan ngobrol dilakukan di kafe. karena apa? Baju yang kamu pakai, sandal yang kamu pakai. Selain refleksi dan ngobrol, Pak Huda juga mengingatkan untuk persiapan esok hari. Tolong diatur, packing, segera packing, terus Pak diatur lah. Buat Ihan mungkin nanti disampaikan ke ibunya, bilang aja karena besok kita ikut panen pagi ya, jadi usahakan masaknya sarapannya ini lebih pagi sedikit. Pak Nadi ya, luruatan. Karena kalau bisa pastikan sebelum berangkat kalian juga sudah packing dan nggak bubuk. Packing malam ini aja. Iya. Sebagian di packing malam ini. Kekhawatirannya itu dapat induk semang yang kayak julid gitu. Habis itu kalau gitu kamar yang apa sih kayak sempit gitu-gitu, ternyata enggak gitu. Apa induk semangnya baik banget, terus ramah, sering ngajak ngobrol. Kita tadi juga sempat nonton sinetron tadi bareng-bareng. Habis itu kamarnya juga bersih, ada TV-nya walaupun nggak bisa dinyalain. Ada kipas angin, ya nyala, jadi bisa buat ngeringin rambut. Terus kasurnya luas, sekamar dengan Kak Nabila. Gitu. Oke, ceritakan tentang induk semang. Semang. Orangnya itu pemalu gitu, kayak kurang percaya diri mungkin. Jadinya kayak kalau diajak ngobrol tuh kadang suka nutupin muka gitu. Tapi aslinya suka ngomong gitu loh, jadi kayak sering cerewet gitu, kayak ini gitu. Padahal sebenarnya itu kayak pemalu. Yang saya pikirkan tentang live in, saya akan berjalan dengan seperti biasa yang ada di jadwal yang sudah ditentukan, yang sudah diatur gitu. Ya ternyata awalnya saya masih masih bertanya saya harus ngapain. Setelah tahu, ya saya tinggal ngelakuin aja apa yang harus saya lakukan gitu. Udah. Ya saya tinggal di rumahnya Pak Nadi. Pak Nadi ini orangnya sangat baik ya. Beliau bekerja di pengrajin kayu. Pak Nadi punya keluarga, yang saya tahu anaknya 1. Dia seumuran dengan saya. Yang kupikirkan pertama kali kesibukannya sih, apa aja di sana itu, kayak apa tempatnya itu. Kekhawatiran saya adalah teman saya yang bernama Seva, karena saya khawatir dia tidak dapat beradaptasi di rumah induk semang. Bisa, cuman kurang aja. Saya senang living di sini karena suka bertemu dengan orang baru dan bisa membantu seorang gitu. Itu aku suka. Bikin mebel. Nah itu kan sebelumnya kan saya nggak pernah kayak gitu bikin gitu Pak. Semenjak ini saya live in, saya mengerti kalau bikin mebel itu kayak gini gitu Pak. Dan susahnya itu kelihatan. Bagaimana? Apa? Selain mebel bikin apa? Bikin itu yang mengayam itu Pak, kayak menganyam yang itu buat rumah gitu Pak. Tuh gedek gitu Pak. Nah itu betapa susahnya kan buat nyusun-nyusunnya gitu kan, tuh harus belajar Pak. Dari situ aku mulai ngerti Pak, bagaimana susah bikin kayak itu gedek terus sama bikin mebel gitu. Akhirnya saya mengerti betapa susahnya mencari duit. Dari situ saya bisa
bisa bersyukur. Pertama kali ikut live in, jadi ekspektasinya kan nggak tahu mau kayak gimana orangnya, kayak gimana nanti kan. Tapi ternyata orangnya tuh mungkin karena sudah sering dikunjungi tempatnya. Sebelum kita kan udah sering banyak orang ke rumahnya, jadi udah santai aja orangnya. Ada orang siapa masuk udah biasa aja. Udah nggak kayak tamu sih sebenarnya, lebih kayak oh ada orang ya sudah masuk gitu kan. Menurut saya Pak Nadi itu orangnya banyak berpengalaman. Dia udah kemana-mana, dulu sering kerja di Surabaya juga kan. Kalau jujur ngeliat teman-temannya itu kan duduknya ya udah langsung ngikutin juga kan teman-temannya yang lain. Kalau di ruang tamu kan langsung ngikut juga, orangnya biasa aja. Nggak ngeliat kalau temennya itu tiduran di kursi. Iya. Terus nggak masalah. Udah masak mie sendiri, ngambil air orangnya, langsung ngambil itu, udah lewat aja gitu. Pertama kali saya ke tempat orang kayak gitu. Tadi suruh motong kayu di tempatnya Pak Nadi. Motong kayu panjang jadi kecil-kecil. Yang ngajarin ya Mas Agus. Cuma dikasih tahu oh panjangnya segini, sudah dipotong gitu. Terus sampai banyak. Ya untuk bikin perabotan kayak gini. Kan kursi, meja. Tuh katanya sebagian besar bapaknya yang bikin untuk yang di sini. Jadi ya lumayan penting untuk bikin hal seperti itu. Waktunya yang dimakan lumayan banyak sekali karena memang perlu telaten. Yang paling memorable di sini mungkin tempatnya, karena kan di tepi gunung tempat rumahnya, jadi lokasinya tuh unik. Dari kegiatan live-in ini ya sikap saya berubah dari yang cenderung negatif menjadi ke yang lebih positif. Gak bisa kalau males-malesan terus di situ. Pesan saya untuk diri saya sendiri ya, semoga kalau sudah kembali ya gak males-males lagi. Senang karena sebelum kesini tuh ekspektasinya itu udah terlalu rendah gitu loh. Ternyata di sini tuh benar-benar bisa bikin seneng banget lah gitu. Misalnya kayak mandi. Kalau di Surabaya kan walaupun mandi nggak mandi itu tetap panas gitu kan. Kalau di sini mandi nggak mandi dingin banget gitu. Terus bisa lebih dekat sama teman-teman gitu kalau di live in ini. Karena yang sebelumnya dekat makin dekat gitu. Ya. Kalau sama camping apa bedanya? Kalau camping itu mungkin karena kegiatannya lebih ke berkelompok, jadinya lebih fokus ke masing-masing kelompok. Kalau ini kan udah nggak berkelompok gitu loh, jadinya masih bisa individu ke individu, lebih bisa memahami. Bersyukur kayak misalnya oh ya kemarin tuh sempat cerita sama Induk Semang gitu, katanya dulu sebelum jadi desa wisata itu beliau ini kayak malu gitu loh kalau ungkapin desanya dari mana, karena emang terpencil, terus jarang ada mata pencarian itu susah gitu kan. Sedangkan kalau di kota kan gampang nyarinya, misalnya minatnya di sini tinggal ke sini gitu kan gampang. Kalau di sini tuh harus pindah keluar kota, jauh dari keluarga. Transportasinya kalau di sini orang tua kan kalau misalnya pergi ke pasar itu kan enaknya naik motor kan jauh kan, tapi karena jalannya naik turun akhirnya mereka pada takut gitu. Kalau di kota kan enak, pasar deket, tinggal jalan kaki atau enggak gitu pakai sepeda bisa karena jalannya datar. Syukur bisa tinggal di kota. Gitu. Ada lagi yang mau kamu sampaikan tentang Nabila? Positif. Nabila kalau di IC itu karena Nabila tuh kayak masih jarang
ya ngobrol sih, tapi kayak masih agak jarang. Kalau di sini tuh bener-bener kayak ngobrol terus gitu. Terus sering ngajak nge-vlog gitu, kayak niru-niruin story-storynya ibu-ibu yang Masya Allah tabarakallah gitu. Apa yang paling sering kalian obrolkan? Sering balik ngobrol kan itu apa ya? Mungkin kayak kemarin malam itu karena sama-sama pernah mondok, kayak akhirnya kita cerita-cerita kayak di pondok itu kemarin gimana gitu. Misalnya ngobrol pakai bahasa Arab tapi dicampur-campur gitu. Tapi yang kali ini lebih shock lagi, Pak. Ternyata karena Bila itu sekarang ternyata ada jamet, Pak, gitu. Tadi malam itu bikin video TikTok, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya gitu. Gak apa, cinta. Ketika pertama kali tahu anggota kelompok saya saat live-in itu ada di Seva sih. Jadi tempat tidurnya terus ngurusnya itu agak sulit memang. Agak bandel memang anak itu. Kalau yang di luar anggota kelompok sih yang agak ngerepotin itu Vanu. Karena ya yang pertama plat. Kedua, pas di sini tanya terus. Terus apa mana? Jaluk tolong terus. Wes, yang menyenangkan coba. Iya sih tetap. Saran saya untuk Vanu adalah manajemen waktunya. Harus benahi lagi karena manajemen waktunya saat ini kacau sih. Oke, jadi yang berubah dalam diri saya itu mungkin saya sekarang lebih bersyukur aja sih. Lebih bersyukur mungkin kalau di rumah itu enggak seberat ini gitu. Ternyata kalau di sini kan bisa potong kayu dan lain-lain gitu. Menurutku aku malas. Ya dari 0 sampai 10 mungkin angka malas saya itu berada di angka 7. Ketika live in itu saya kan males banget ya sampai di angka 7, angka kemalasan saya. Jadi ketika live in, ketika di rumah Pak Nadi ini saya nggak bisa semales itu. Jadi saya mungkin mengalami perubahan ketika di rumah Pak Nadi ini. Saya itu nggak bermalas-malasan harus membantu ke sini, ke sana, kemari gitu, goreng dan lain-lain, memasak, terus memotong kayu, gitu. Mengantarkan minuman ke tempat guru-guru seperti itu. Jadi saya nggak malas. Seperti biasa saya. Di angka berapa berarti? Berarti mungkin 2, 1. Iya. Males. Saya senang live-in. Perubahannya yang dirasakan misalnya lebih inisiatif gitu. Misalnya pagi-pagi gitu harus bisa bangun pagi gitu. Kalau gitu nanti telat kayak tadi pagi, telat dikit aja udah selesai masakannya gitu. Ya lebih berinisiatif lagi. Enggak sih, 90%. 10% ya ikut bantuin dikit. Ya. Ke Bu Maria. Ya. Terima kasih udah kasih tips buat bikin keripiknya, terus bisa diajak ngobrol. Karena ini kan live in pertama kali di school. Nah, anak-anaknya kan sangat unik dan banyak sifatnya. Dari ada yang malas, ada yang ya rajin, ada yang biasa-biasa aja ya. Harapnya buat anak-anak yang malas itu bisa lebih rajin buat sekolah, bangun paginya. Malas itu kan ibaratnya sifat yang bisa diubah gitu. Terus sama gimana dia mengatur waktunya, time manajemennya. Dari live in ini ya, ada satu anak yang saya perhatikan ada perubahan ketika beradaptasi dengan orang, yaitu ya Arfa dari kelas 10. Dia biasanya di sekolah itu wah kata-katanya yang sangat beragam dari A, B, C, D, yang di sini bertemu orang dia jadi lebih sopan, dia mengikuti alur orang tersebut. Kalaupun memang dia dikasih tanggung jawab kayak tolong dijaga anak ini, dia bakal mengartikan tanggung jawab itu secara tulus dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dari beberapa anak, saya memperhatikan satu siswa di mana dalam kegiatan live-in ini
dia memperlihatkan perilaku positif atau perilaku yang mungkin tidak biasanya dia lakukan di sebelumnya ya gitu. Salah satunya adalah Ihan. Ihan ini adalah siswa kelas 12, di mana sebelum live in dia ini adalah seorang siswa yang bisa dibilang susah untuk memperlihatkan perhatiannya, kekerannya dia sama teman-teman gitu. Dalam artian anak ini tidak bisa dengan mudah menunjukkan perhatiannya dengan teman, apalagi ini teman laki-laki yang mungkin sebelumnya ini dia ada ya beberapa kali ada tidak kecocokan ya. Namun di live in ini saya memperhatikan kemarin ketika si temannya ini sakit, si Ihan ini langsung menunjukkan perhatiannya dengan cara dia menawarkan diri untuk bisa sekamar sama temannya ini agar bisa menemani, dan mungkin nanti kalau temannya membutuhkan bantuan dia bisa membantunya dengan lebih cepat gitu. Nah, itu adalah salah satu perbuatan yang mungkin terlihat sederhana tapi sulit untuk dia lakukan sebelum live in ini terjadi gitu. Malam kedua, anak-anak sudah mulai semakin adaptasi, tapi juga semakin mendekati kepulangan mereka ke rumah masing-masing, yang mana nanti mungkin ada perasaan kangen dengan keluarga induk semangnya atau teman-temannya setelah beberapa jam berkumpul terus-terusan ya, mulai hari Selasa sampai hari Kamis. Teman-teman guru tadi sudah menyampaikan bahwa mengamati satu persatu dampak live-in terhadap anak-anak dan perubahan perilaku positif pada mereka. Tapi saya yakin bahwa di setiap anak pasti menyimpan memori tentang live-in, kenangan tentang live-in, nilai-nilai yang mereka dapat tentang live-in di kehidupan mereka mendatang, menjadi pedoman bagi hidup mereka, tetap menjaga kebaikan, keluhuran yang mana itu tercermin dari masyarakat asli Indonesia. Kegiatan live-in ini merupakan salah satu bentuk implementasi kurikulum Merdeka, yang mana capaian pemberdayaan yang diambil adalah kesadaran diri dan partisipasi aktif. Kesadaran diri, saya harapkan anak-anak dapat mengembangkan kemandirian, mengenali potensi, kekuatan, dan kelemahan mereka dalam beraktivitas di luar kebiasaan mereka sehari-hari. Dalam hal ini, mereka beraktivitas di Desa Ketapang Rame, tepatnya di Desa Juwok. Kemudian partisipasi aktif, saya harapkan anak-anak dapat mengembangkan kebiasaan bekerja sama dengan orang lain dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Dimensi profil pelajar Pancasila atau P5 yang kami ambil dalam kegiatan live-in ini adalah dimensi bergotong royong dengan elemen kepedulian, yang mana kami harapkan anak-anak mampu tanggap dalam situasi sosial sesuai dengan peran masing-masing. Lalu dimensi kemandirian dengan elemen regulasi diri, yang mana kami harapkan anak-anak dapat menerapkan atau mengeluarkan emosi sesuai dengan keadaan atau di tempat yang tepat. Karena dalam kegiatan live-in ini mereka keluar dari hal biasanya yang mereka lakukan sehari-hari di rumah, dan mereka melakukan hal-hal yang mungkin saja keluar dari zona nyaman mereka, yang mana usia anak SMA itu lagi tinggi-tingginya gejolak emosi dan juga energi. Perasaan saya adalah biasa saja sih, terus ada sedikit kayak ribet gitu, buru-buru buat mempersiapkan perlengkapan sebelum live-in. Setelah itu di perjalanan saya juga kena macet. Kekhawatiran saya adalah lupa bawa barang-barang, membawa perlengkapan dari rumah, dan masih belum
belum bisa mewawancarai induk semang. Tuh, perasaan saya senang dan capek. Senangnya karena saya bisa membantu induk semang untuk memotong singkong dan membuat singkong keju. Setelah itu saya naik kereta api, wahana kereta api yang ada di sumber kampung tersebut. Capeknya karena melakukan kegiatan secara rutin. Saya cuci piring, terus goreng-goreng juga, goreng singkong. Terus tadi pagi itu bantu itu yang ngupas singkong sama terus dicuci sampai dikukus biar lembut. Cuaca di Surabaya belakangan ini panas ya, jadi berbeda dengan di sini yang dingin terus, jadi tiduran itu rasanya enak gitu. Apalagi dengan nuansa-nuansa alam. Terus dari balkon rumah Ibu Ipa itu pemandangannya bagus. Jadi saya biasa duduk-duduk sambil lihat pemandangan. Yang saya syukuri selama live ini itu saya have fun dengan teman-teman saya. Senang-senang sama Ica, sama Vina, terus sama Nisa. Sama siapa, sama Nanas juga. Selama live ini kan, salah satu tujuannya itu kan mengajarkan kita supaya menjaga adab, sopan santun ya, seperti ya budayanya orang Indonesia ya. Terus ya, saya berharap bukan berarti selama ini saya nggak jaga sopan santun ya. Semoga bisa terus dilakukan ya, sopan santunnya dijaga, adabnya dijaga. Ya, saya juga berharap supaya masih bisa bersenang-senang dengan teman-teman saya di IC. Misalnya tidak berniat lost kontak ya, jangan dong, nggak sampai. Saya menikmati setiap waktu yang saya habiskan dengan teman-teman saya. Kalau misalnya tadi itu kan sampai mendengarkan Pak Ubed ngomong, Pak Uda ngomong, itu saya menikmati. Bahkan untuk saat ini ya saya menikmati masih bisa di IC. Gimana menurut saya, rasa bersyukur itu lebih karena harapan ya. Jadi kayak kalau aku bersyukur jadi ada alasan lah untuk apa ya, kalau untuk saya bersyukur itu kan melanjutkan hidup. Jadi kayak kamu walaupun kamu pengen mati tapi kan kalau masih bersyukur bisa ini bisa itu, kamu belum boleh mati gitu. Memori yang paling saya ingat untuk saat ini paling ya tadi di wisata Sumber Gempong ini, saya bersenang-senang dengan teman-teman saya. Kayak dengan seseorang yang kita tidak pernah nyangka akan akrab, misalnya Nisa. Saya awal-awal sama Nisa kan canggung ya, saya sudah gilanya keluar. Nisa Nana sejamet. Saya selama ini sama induk semang ya, kayak kalau canda terus ngobrol sambil senyum gitu kan, kayak enjoy gitu loh. Jadi saya lupakan masalah saya sedikit. Kalau ngobrol sampai Pak Yus kan masih asik sih Pak. Nama saya Alicia Saraswati Mahira, biasa dipanggil Ica atau Alicia, kelas 11. Kekhawatiran terbesar saya itu sebenarnya takut kurang membantu, habis itu juga takutnya ada wajib foto gitu. Itu aja sih. Kalau adaptasi sebenarnya nggak terlalu khawatir. Kalau masalah tempat tinggal lumayan nyaman, cuma toiletnya jongkok. Saya tinggal bersama Bu Ramyati dan Bu Rasipah. Terus biasanya Bu Ramyati, Bu Rasipah itu kalau subuh-subuh itu sudah mulai masak. Jadi saya kan bangunnya juga rada siang, nggak enak gitu. Bangun-bangun tinggal yang gampang-gampang, habis itu langsung sarapan gitu. Yang paling seru itu di situ tuh ada kucing. Jadi kucing tetangga, tapi sering main ke rumah Bu Rasipah. Jadi ya saya seneng banget bisa main sama kucing. Biasanya di balkon, ada balkon di rumah itu kan, terus ada balkon, biasanya saya bawa kucingnya ke situ, habis itu main-main atau kayak duduk-duduk juga. Saya bersyukur saya punya lingkungan yang suportif dan baik hati sih. Soalnya di keluarga Induk Semang sama keluarga saya sendiri kan baik-baik gitu kan, jadi ya saya bersyukur aja. Terus dapat yang baik dan ya mungkin ya
Terus juga pokoknya baik banget sih Indo Semangnya. Habis itu yang saya syukuri lagi, saya bisa belajar hal baru kayak ngupas singkong, terus nyuci, terus dikukus kan, habis itu ditimbang, dimasukin freezer. Nah itu tuh kan cara buat singkong keju. Itu saya belajar banyak sih. Siapa tahu bisa buat singkong keju di rumah. Berarti ada niatan bikin sendiri di rumah? Kalau ada singkong, kalau singkongnya lagi diskon nih ya. Teman-teman serumah biasanya tidur sore. Terus juga aku sama Kak Audi sempet ngobrol pas bangun dari tidur sore. Itu sempet ngobrol lumayan kayak sejaman. Ya habis itu aku cocok banget sih sama Kak Audi ngobrolannya. Habis itu ya gitu aja sih. Terus Kak Afina juga baik banget. Biasanya ngobrolnya sama Kak Audi sih. Yang paling seru itu kita ngobrolinnya kan satu topik kan ya. Maksudnya topiknya kita sama-sama suka. Itu Ensemble Stars, game. Saya pengen ngubah fobia saya sih. Saya nggak pengen fobia kamera soalnya menyiksa banget biasa. Kan orang-orang sering foto, sering ini. Terus saya kayak ketakutan hanya karena mereka foto gitu. Itu kayak tergantung cara membantunya sih. Terkadang kan membantu itu bisa niatnya membantu tapi tidak membantu itu. Tapi saya udah ke psikolog sih. Bersedia banget. Ketika saya bersyukur. Paling kecil yang bisa saya syukuri, saya hidup. Kalau gitu saya mau terima kasih ke Kak Audi sih. Saya udah bangunin, habis itu sempet ngambilin makan, biar aku makan. Panggilan sekarang bukan Kak Audi, Mama Audi.